Bibi tolong panggil Rangga ya untuk sarapan. Baik, Bu. Nggak usah, Bi. Baik, Mas Rangga. Rangga, hari ini kesibukan kamu apa aja, Rangga? Pagi ini Rangga mau bertemu dengan klien, Mah. Dan siangnya ada rapat dengan Dewan Direksi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu pulangnya jangan terlalu sore ya. Kamu ingat kan, hari ini 5 tahun almarhum papa kamu? Jadi kita harus nyekar ke makam, ya? Saya ingat kok, Mah. Ya udah, kamu sarapan dulu. Makasih, Mah. Iya. Oke, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi menjadi solusi yang baik buat perusahaan kita. Terima kasih. Pak Rangga, biar saya bantu? Yang sakit kan mata saya, bukan kaki saya. Oh iya, Pak Ibrahim. Iya, Pak. Ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Saya tunggu di ruangan saya ya. Baik, Pak. Sialan. Kenapa sih harus Ibrahim terus yang diajak bicara sama Rangga? Jangan-jangan dia yang mau menjegal aku. Gawat. Pak Ibrahim, saya mau pendapat Bapak yang jujur atas proyek kita di Balikpapan. Apa menurut Bapak proyek itu dilanjutkan? Karena terus terang, saya ngerasa ada hal yang janggal yang diberikan laporan Bu Angela pada saya. Pak Ibrahim, kenapa Bapak diam aja? Maaf, Pak Rangga. Saya memang sudah mempelajarinya juga. Dan saya sudah confirm ke anak buah kita yang ada di sana. Memang ada kejanggalan. Seperti misalnya, kita tidak mendapatkan izin AMDAL dari pihak Pemda di sana, Pak. Tapi kenapa, Pak? Bu Angela berusaha menyuap pihak Pemda di sana, Pak. Yang saya takutkan, kalaupun izin itu keluar, Pak, proyek ini bisa membawa bencana lingkungan hidup yang akhirnya bisa menyengsarakan warga di sana, Pak. Kalau Bapak merasa ada kejanggalan, kenapa pada saat meeting kemarin Bapak tidak bicara apa-apa pada saya? Maaf, Pak. Saya merasa kurang etis, Pak. Pak Ibrahim, saya ingin menjalankan perusahaan yang telah didirikan almarhum ayah saya. Semua berkembang dan sukses berdasarkan ketulusan. Dan saya ingin menjalankan bisnis yang jujur dan bersih. Dan berguna bagi masyarakat banyak, bukan yang merugikan atau menyengsarakan orang lain. Gini aja Pak Ibrahim, mendingan proyek yang di Balikpapan kita batalkan saja. Kita lanjutkan proyek di daerah-daerah lain. Selanjutnya semua proyek saya serahkan pada Pak Ibrahim. Baik, Pak. Mari. Iya. Saya siapkan mobil dulu ya, Pak. Iya Pak. Selamat siang, Pak Rangga. Selamat siang Bu Angela, ada apa ya? Masih ingat putri saya Kenny? Rangga, apa kabar? Masih ingat saya nggak? Dulu kan waktu kecil kita suka main sama-sama. Saya masih ingat kok, katanya kamu kuliah di Sydney ya? Iya, aku baru pulang dari Sydney dan baru nyelesain kuliah. By the way, aku kangen loh sama kamu. Kita makan siang bareng yuk. Maaf, saya harus pergi soalnya saya ada janji dengan mama saya. Ya bagus dong. Sekalian aku mau ketemu sama Tante Lukman. Udah lama aku nggak ketemu ya. Tapi kita mau nyekar ke makam almarhum ayah saya, jadi sebaiknya pertemuan kita lakukan lain kali saja ya. Gitu. Pak Rangga, mobilnya udah siap. Oh iya Pak, mari selamat siang. Siang. Pokoknya, kamu harus buat dia jatuh cinta dan tertarik padamu. Tenang aja, Ma. Kalau cuma naklukin cowok buta kayak dia sih gampang. Yang melek aja banyak yang suka sama Kenny, masa dia nggak suka? Bagus. Pak, nanti kalau ada toko bunga berhenti dulu ya. Baik, Pak Rangga. Silakan, Pak Rangga. Makasih Pak.
Maaf ya, Non. Maaf, Non. Ini tongkatnya, Pak. Terima kasih ya. Hati-hati, Pak. Iya. Non! Non! Rangga, Mama, kamu kenapa sih dari tadi Mama perhatiin ngelamun aja terus? Dari sejak di makam papa kamu juga gak banyak bicara. nggak apa-apa kok, Ma. Oh ya enggak, Om Tito kan mau ngawinin anaknya. Besok si Joy datang ke sini mau ngukur badan kamu, bikin jas baru. Bikin jas baru lagi. Kan yang lama masih banyak, Ma. Masih bagus-bagus lagi. Iya, tapi ini kan orderan Om kamu. Biar aja lah. Lagian juga ini buat seragam keluarga, biar kita menghargai aja. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Yuk. Iya, Ma. Maaf, Non. Non cari siapa ya? Selamat siang, Bi. Iya. Saya Nadia. Saya asistennya Om Joy, dan siang ini saya sudah buat janji dengan Pak Rangga. Oh, begitu. Mari, Non, silakan masuk. Tunggu di dalam. Mari silakan duduk, Non. Terima kasih. Non, Bibi panggilkan Ibu dulu ya. Iya, Bi. Bu, Ibu, Iya, Bi. ada tamu, Bu. Oh ya udah, kamu tolong bikinin minum ya. Iya. Saya Ibu Hartati Lukman, ibunya Rangga. Sebentar ya, saya panggil Rangga. Iya. Rangga, Rangga. Iya, Ma. Saya di sini. Ah, kamu? Yuk. Nah, ini Rangga, anak tante. Kamu kenalan? Saya Rangga. Nadia. Nadia? Kamu yang kemarin ya? Iya, Pak. Loh, kalian udah saling kenal. Kemarin Nadia nolong Rangga, Ma. Hampir saja Rangga ditabrak mobil. Subhanallah. Makasih ya, Nah. Bulan menari dan bintang bernyanyi, bunga pun bersemi hiasi hatiku selalu. Kini ku tahu indahnya bercinta, walaupun tak tahu apakah kau rindu padaku. Tiada lagi yang lain selain cinta darimu. Tiada lagi yang lain selain sayang darimu.
selalu bahagia bersama. Jangan tinggalkan diriku sendiri, selalu bersama yang aku inginkan. Tiada derita, tak akan bersedih bila ku berdua denganmu selalu. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Ibrahim. Silakan duduk. Maaf, Pak. Ini laporan yang Bapak minta. Oh ya. Terima kasih, Pak Ibrahim. Maaf, Pak. Bukan maksud saya kurang ajar. Tapi kelihatannya hari ini Bapak bahagia sekali. Iya, Pak Ibrahim. Hari ini saya benar-benar bahagia. Apa ada proyek baru yang berhasil kita dapatkan, Pak? Pak Ibrahim, sesuatu yang menyenangkan itu bukan selalu berwujud materi seperti pekerjaan atau proyek. Iya, Bapak betul. Saya bertemu dengan seorang gadis. Saya memang tidak bisa melihat, tapi saya yakin. Dan saya tahu kalau dia benar-benar cantik. Saya percaya kalau gadis yang Bapak maksudkan itu pastilah sangat cantik. Dan saya menyukainya, Pak Ibrahim. Bisa dibilang saya jatuh cinta padanya. Saya ikut senang mendengarnya, Pak. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Bu Angela. Saya meminta izin untuk keluar makan siang dengan putri saya. Silakan, Ibu. Rangga, kita kan udah lama nggak ngobrol-ngobrol dan nggak ketemu. Gimana kalau kita makan siang bersama? Hari ini saya banyak pekerjaan. Mungkin lain kali saja ya. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu. Oh ya, silakan. Maaf, saya permisi, Pak. Ya, silakan, Bu Angela. Aku mesti gimana dong, Ma? Dia itu nggak mudah dirayu, Ma. Udahlah sayang, kamu sabar aja ya. Mama bakalan cari waktu yang tepat untuk ngobrol berdua dengan Rangga. Dia pasti mau pergi sama kamu. Tapi masalahnya sekarang adalah Ibrahim. Ibrahim? Apa hubungannya, Ma? Ya ampun, kamu nih nggak tahu. Dia itu selalu ingin menjegal Mama. Apapun yang Mama lakukan selalu dihancurkan. Ibrahim kalau tahu kamu dekat dengan Rangga, dia pasti menghalang-halangi kalian. Karena kalau misalkan kalian sampai berjodoh, yang naik jabatan itu kan Mama, bukannya dia. Sialan tuh Ibrahim. Udahlah, kita pergi yuk. Yuk. Nadia. Silakan dicoba, Pak. Siapa tahu ada yang kurang pas. Saya percaya ukurannya pasti pas. Dan enak buat saya. Saya belum makan siang. Ngomong-ngomong, kamu bisa nggak temani saya makan siang? Tapi, Pak, saya harus mengantarkan baju-baju yang lain. Sebentar aja, saya janji. Baik, Pak. Pak Ibrahim,
Ada apa Bu Angela? Saya tahu kalau Bapak nggak pernah suka sama saya. Dan sejak dulu, Bapak selalu ingin menjegal saya. Tapi ingat ya Pak, tidak semudah itu Bapak menghancurkan karir saya. Apa maksud Ibu? Siapa perempuan yang bersama Rangga tadi? Saya tidak tahu, Bu. Alah, bilang aja kalau dia itu keponakan Bapak. Dan Bapak ingin menyodorkannya kepada Rangga. Karena Bapak nggak pernah suka kalau lihat Kenny itu dekat dengan Rangga. Iya kan? Demi Allah, saya tidak tahu siapa perempuan itu. Dan asal Ibu Angela tahu, saya tidak pernah bermaksud untuk menjegal Ibu, untuk alasan apapun juga. Karir dan jabatan saya semuanya adalah anugerah dari Allah. Jadi, buat apa saya melakukan pekerjaan serendah itu untuk mempertahankan pekerjaan saya? Kamu ini memang pintar berkelit. Tapi ingat ya, kamu nggak akan pernah berhasil menghancurkan saya. Karena saya yang akan terlebih dahulu menghancurkan kamu. Pak Rangga, saya harus memberikan laporan kepada Om Joy tentang jas yang saya buat Bapak. Kalau tidak pas bagaimana? Bisa-bisa saya dimarahi oleh Om Joy. Nadia, kamu jangan takut. Saya jamin jas buatan kamu itu pasti pas kok buat badan saya. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu mau nggak temanin saya datang ke pestanya om saya? Nggak apa-apa kok, Pak. Saya hanya kaget saja mendengar ajakan Bapak. Kenapa? Memangnya nggak pernah ada seseorang yang ngajak kamu pergi? Jarang aja, Pak. Aneh ya, gadis cantik kamu nggak ada seorang laki-laki pun yang ngajakin kamu pergi. Bapak bisa saja. Saya nggak cantik kok, Pak. Kamu jangan meledek ya. Meskipun mata saya buta, tapi saya bisa tahu kalau kamu itu cantik, secantik hati kamu. Aku suka sama kamu, Nat. Tante nggak tahu kemana Rangga pergi. Tapi memang dia bilang sih pulangnya telat. Kamu gak janjian sama dia? Enggak, Tan. Aku tuh tadi tuh dari rumah teman yang di daerah sini. Jadi aku sekalian mampir deh, Tan. Itu pasti Rangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ada Nadia toh? Hah? Iya, Ma. Tadi Nadia ke kantor mengantar jas. Sekalian saja saya ajak ke sini supaya bisa makan malam bersama-sama. Rangga? Kenny, Iya, aku Kenny. ada apa? Tumben kamu malam-malam datang ke sini. Aku tuh kangen banget sama kamu. Makanya aku kesini. Kenalin, ini Nadia. Nadia. Kenny, Ya, sekarang kita masuk. Sekalian makan malam. Yuk, ayo. ayo. Mama tahu nggak? Nadia dapat beasiswa untuk nerusin kuliahnya di bidang tata busana. Dia bakal jadi desainer terkenal, bisa-bisa ngalahin Om Joy. Oh ya? Hebat dong kamu, Nat. Hebat. Emangnya kamu tadinya lulusan apaan? SMKK jurusan Tata Busana dan kursus busana. Disitulah aku kenal Om Joy. Dia adalah salah satu pengajar di tempat kursus Ah. aku. Wait. SMKK. Apaan tuh? Sekolah kejuruan. Hari gini ada ya, Tan? Sekolah begituan? Ken, sekolah kejuruan itu bagus juga kok. Mendidik muridnya supaya terampil. Jadi kalau mereka sudah lulus dari situ, mereka punya skill. Aku rasa lebih berguna daripada lulusan luar negeri yang masih menganggur sampai saat ini. Maaf, bukannya maksud saya nyindir kamu. Rangga, aku itu bukannya nganggur. Aku tuh cuma pengen istirahat aja. Ya, Tante, tahu dong, capek sekolah 4 tahun di Australia dengan materi yang berat. Namanya juga sekolah di luar negeri ya, Nat ya? Ya udah, sekarang kalian selesaikan makannya dulu. Ya, makan sampai habis. Oh iya, Ma. Rangga ada rencana mau ngajak Nadia ke pestanya Om Tito. Boleh kan? Ya boleh dong. Rangga, emangnya kamu nggak malu apa ngebawa dia?
Dia kan bukan siapa-siapa kamu. Ken, siapa bilang dia bukan siapa-siapa? Dia kekasih saya. Dan mulai hari ini dia resmi jadi pacar saya. Ma! Mama! Ini tuh nggak bisa dibiarin, Ma. Gimana pun caranya, aku harus bisa ngedapetin Rangga. Aku tuh nggak rela kalau Rangga tuh diambil sama cewek tukang jahit itu. Udahlah sayang, sabar. Mama juga nggak rela kalau ngeliat dia sampai sama cewek lain. Ya terus aku harus gimana dong, Ma? Lagian Tante Lukman juga. Dia itu setuju-setuju aja, Ma. Aku tuh udah kalah. Sabar ya sayang ya. Masih banyak cara lain kok yang bisa kita lakuin. Pokoknya, kamu percaya sama mama ya? Benar. Kalian tidak usah ragu. Karena apapun yang kalian inginkan, semuanya akan terwujud. Maksud Mbah, saya bisa ngedapetin Rangga? Pasti. Nanti, air yang sudah aku jampi-jampi ini, kamu berikan kepada laki-laki yang kamu tuju. Setelah itu, apapun yang kalian inginkan akan tercapai sesuai dengan harapan kalian. Terima kasih banyak, Mbah. Mama senang kamu ketemu Nadia. Mudah-mudahan dia itu jodoh kamu yang tepat ya, enggak? Makasih, Ma. Mama bolehin saya berhubungan dengan Nadia. Tadinya saya pikir kalau Mama nggak akan setuju. Soalnya Nadia itu orang yang sederhana dan dia yatim piatu. Kamu ini ngomong apaan sih? Sejak kapan Mama itu ngelihat orang dari statusnya? Nggak pernah, nggak? Ingat, kita ini di mata Allah itu semuanya sama. Dan Mama lihat sendiri Nadia itu sepertinya tulus mencintai kamu. Kamu juga gitu ya sama dia? Dia anak yang baik. Pasti, Ma, pasti. Assalamualaikum. Ya, dengan saya sendiri. Dokter Ridwan, iya ada apa? Yang benar, Dok. Dokter nggak bohong, kan? Alhamdulillahirobbil alamin. Iya, makasih dokter. Rangga, alhamdulillahirobbil alamin, Rangga. Ada kabar baik buat kamu. Kabar baik apa, Ma? Kolega dokter Ridwan di Singapura sudah mendapatkan donor retina mata yang tepat untuk kamu, enggak? Kamu tuh tinggal menjalani tes dan operasi. Setelah itu kamu bisa melihat lagi. Mama nggak bohong, kan? Mama nggak bohong, bener, Rangga. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kamu akan melihat lagi, Rangga. Melihat keindahan dunia yang pernah hilang dari kedua mata kamu. Aku sudah tidak sabar ingin melihat lagi. Dan orang pertama yang ingin aku lihat adalah kamu, Nat. Jangan begitu, Mas. Apa tidak sebaiknya orang yang pertama kamu lihat adalah ibumu? Karena beliaulah yang selama ini telah merawat dan membesarkanmu. Iya, kamu benar. Duduk, Mas. Terima kasih, Nat. Mas, kenapa kamu bisa sampai tidak bisa melihat seperti sekarang? Bukannya kamu pernah bilang sama aku kalau kamu lahir normal seperti anak yang lainnya? Memang, sampai umur 10 tahun, penglihatanku masih cukup baik. Tapi setelah itu, mataku seperti rabun. Semuanya terlihat buram. Puncaknya, aku sama sekali tidak bisa melihat. Aku buta sampai sekarang. Menurut dokter, aku menderita retinitis pigmentosa, yaitu kelainan pigmen pada retinaku. Ya, sejak saat itulah orang tuaku berusaha mencari donor mata buat kesembuhan mataku.
tapi selalu gagal. Alasan utamanya nggak ada donor yang cocok buatku. Semoga saja donor kali ini cocok buat kamu ya. Dan aku doakan, semoga operasi kamu berjalan lancar. Terima kasih, Nat. Cinta kita berdua abadi selamanya. Kau bagai bunga yang indah di taman. Kau bagai kumbang yang cari bunganya. Aduh senangnya Oh bahagia kita berdua memadu cinta. Ku pegang tanganmu selembut salju. Ku balas tatap yang penuh syadu. Aduh nikmatnya Oh mesranya kita berdua memadu cinta. Shalalalau, shalalalau, oh, 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 oh. Senangnya hatiku bahagia selalu. Cinta kita berdua abadi selamanya. Ku tahu engkau pun cinta padaku. Akan ku balas cintamu padaku. Aduh senangnya Oh bahagia kita berdua memadu cinta. Shalalalau, shalalalau, oh, oh, oh. Senangnya hatiku bahagia selalu. Cinta kita berdua abadi selamanya. Selamat siang, Pak Rangga. Selamat siang, Bu Angela. Ada apa ya? Saya mohon maaf, Pak. Saya memang sengaja menunggu di ruang Bapak untuk membicarakan soal proyek yang di Surabaya itu, Pak. Loh, proyek yang di Surabaya itu kan dipegang oleh Pak Ibrahim. Bu Angela hanya memegang proyek yang di Medan dan di Bandung saja. Semuanya kan sudah kita bicarakan pada rapat kemarin. Iya, Pak. Saya tahu itu. Tapi saya ini hanya ingin memberi masukan saja, Pak. Kalau menurut saya, proyek yang di Surabaya itu terlalu lamban, Pak. Bukannya lamban, Bu. Tapi memang proyek yang di Surabaya kita kerjakan secara bertahap. Tapi terima kasih atas masukan dari Ibu. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Silakan, Bu.
Nadia? Pak Ibrahim, kenalin ini Nadia. Kekasih Pak Rangga. Kenalkan, saya Ibrahim. Wah, ternyata Nadia. Pak Rangga memang tidak salah. Bu Niatnya memang perempuan yang sangat cantik. Pak Ibrahim bisa saja. Itu cuma bisa-bisanya Pak Rangga saja kok. Rangga. Sayang, kita jadikan makan siang bareng. Kamu kemarin udah janji loh sama aku. Masa sih? Kamu tuh suka pura-pura lupa deh sayang. Kenapa? Enggak apa-apa kok. Kayaknya kita pergi sekarang aja ya. Mama, kita pergi dulu ya. Ya sayang, hati-hati ya. Ayo. Udah Mama. Dah. Dah. Aneh ya. Kok Pak Rangga malah pergi sama Kenny? Padahal beliau sudah ada janji dengan Bu Nadia kan? Nggak apa-apa kok, Pak. Mungkin Rangga lupa. Saya permisi dulu, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ayo sayang. Hati-hati Mas Rangga. Sayang. Astagfirullahaladzim. Kenny, kenapa Rangga? Kok dia bisa jadi seperti ini? Tante tenang. Mas Rangga tadi tuh cuma kebanyakan minum aja kok. Aku tuh tadi nggak bisa nyegah dia. Jadi ya gini deh. Tapi untung tadi ada aku ya Tante. Kalau enggak siapa coba yang mau bawa dia pulang? Rangga, sadar nak. Nyebut sayang. Rangga, ya Malam Allah. ini Rangga benar-benar senang. Kenny perempuan yang hebat. Dia tahu benar bagaimana mencari kesenangan. Ya sayang ya. Kamu tuh lagi mabuk bisa aja. Aku tuh cuma pengen lihat kamu senang. Kalau kamu senang, aku kan juga senang. Tapi ini udah malam, Kenny. Sebaiknya kamu pulang aja ya. Rangga juga perlu istirahat. Oke Tante. Sayang, aku pulang dulu ya. Mwah. Makasih ya sayang. Rangga, ya Allah. Kenapa anakku jadi seperti ini? Rangga, nyebut Rangga. Rangga. Mama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sayang, sebentar lagi Rangga akan kita kuasai. Dan dia akan bertukuk lutut pada kita. Ini semua berkat Mbak Dukun Sakti itu, Mah. Iya sayang. Dia akan kita kuasai. Tidak akan lama lagi. Dan dia akan menjadi budak kita selamanya. Cheers. Cheers. Rangga, kamu jangan lupa sholat ya. Dan jangan minum-minum lagi seperti kemarin. Mama nggak suka. Maafin Rangga, Ma. Rangga juga nggak tahu kenapa Rangga mau aja diajak Kenny. Itulah, Mama juga heran ngeliat kamu. Padahal kamu udah janji kan sama Nadia mau makan malam bareng dia. Iya, Ma. Nanti saya mau minta maaf sama dia. Rangga pergi dulu ya, Ma. Ya udah, iya. Hati-hati ya Rangga. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau segera meeting. Cepat keluar dari sini. Iya. Sebentar lagi Pak Rangga dan stafnya akan datang. Iya. Jadi segera kamu cepat-cepat keluar. Iya, Bu. Silakan Pak Rangga. Terima kasih, Bu Angela.
Silakan dimulai rapatnya. Sebelumnya saya mau dengar laporan dari Pak Ibrahim. Silakan. Baik, Pak. Astagfirullah. Pak Rangga, jadi minum. Pak Ibrahim, kamu ini apa-apaan sih? Kamu benar-benar gak sopan ya? Pak Rangga kan mau minum. Tapi air yang mau Bapak minum ini, warnanya sangat merah dan sangat kotor, Pak. Masa iya sih, Pak? Betul, Pak. Airnya sangat merah seperti darah. Kenapa bisa begitu? Maafin Rangga ya, Nat. Tante juga nggak tahu kenapa Rangga itu bersikap aneh belakangan ini. Dia jadi seperti orang asing di rumah ini. Nggak apa-apa kok, Tante. Saya ngerti kok. Mungkin Rangga sedang sibuk. Jadi, saya nggak niat untuk pergi kemana-mana. Apalagi lusa, Rangga harus pergi ke Singapura untuk menjalani beberapa tes sebelum operasi mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia, kamu di sini? Iya, Maafin aku ya, Nat. Kemarin, aku udah membatalkan janji kita. Aku bingung kenapa aku mau diajak pergi sama Kenny. nggak apa-apa kok. Kalian kan sudah lama tidak bertemu. Aku ngerti. Wajah ini adalah wajah yang sudah gak sabar pengen aku lihat setelah mataku sembuh nanti. Nadia, ikut aku ke Singapura ya, temenin aku. Maafin aku, Rangga. Tapi banyak pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan. Aku akan selalu mendoakanmu. Walaupun aku tidak bisa berada di sampingmu, tapi hati ini selalu menyertaimu. Kamu mau kan menikah denganku? Nadia, kenapa kamu diam? Kamu mau kan menikah denganku? Tentu saja. Tapi apa tidak terlalu cepat? Karena kita baru saja saling mengenal. Nadia, kecantikan hati kamu membuat aku semakin yakin bahwa kamu adalah perempuan yang tepat mendampingi aku dan menjadi istriku. Aku mencintai kamu, Nadia. Aku juga mencintaimu. Rangga, kamu kan hari ini janji mau pergi sama aku. Tapi kenapa malah sama si cewek tukang jahit itu berdua-duaan? Jaga mulut kamu, Ken. Bicara yang sopan. Dia punya nama, jangan panggil dia tukang jahit. Aku udah sopan. Emang nyatanya dia cewek tukang jahit kan? Diam! Oke, fine. Tapi kita jadi pergi kan? Maaf ya, Ken. Aku sudah janji dengan calon istri aku. Hah? Ayo, Nadia. Shit. Kenapa dia malah balikan lagi sama si cewek tukang jahit itu? Mah, pokoknya kita harus ngedapetin cara lain buat ngejauhin Rangga sama si cewek tukang jahit itu. Iya sayang, Mama udah pikirin semuanya. Tapi Mama rasa bukan Rangga yang harus kita tuju, tapi Nadia. Karena perempuan itu yang harus kita hancurkan. Terus kita mesti ngapain, Ma? Halo? Aduh, nih sorry gue nggak bisa. Gue udah janji sama Pak Rangga untuk nganterin ke bandara. Nanti malam aja deh, habis aku nganterin Pak Rangga gimana? Iya deh, sampai nanti ya. Dah. Tidurkan, bos.
dari gua. Ayolah manis, mau lari kemana kau? Iya. Aku tidak akan pernah mengikuti keinginan bijak kalian. Pokoknya tenang aja. Kita berdua bisa bikin kamu enak. Hah? Mending layani kami sekarang. Kita nikmati bersama-sama, oke? Kalau kalian terus mendekat, aku akan loncat. 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 Cepat loncat. Emangnya kamu berani? Ayolah manis. Kalian pikir aku nggak berani? Ayolah manis. Bunuh kalian! Dia lebih baik memilih mati. Dia sudah pasti mati. Rangga, udahlah nak, gak usah kamu pikirkan. Barangkali Nadia sudah di bandara. Iya, kalau dia di sana, Ma, pastikan dia akan telepon. Siapa tahu dia mau bikin kejutan. Nadia itu bukan tipe orang yang melupakan janji. Kita pergi sekarang ya. Halo Tante Rangga, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Mas Rangga masih ingat saya nggak? Coba tebak siapa saya. Pasti kamu bukan Nadia kan? Iyalah, saya Kenny, Mas. Pantas aja. Bapak pasti Pak Ibrahim. Apa Iya, kabar, Pak? Pak? Baik, Pak. Den, saya Bibi, Den. Aden masih ingat kan? Dulu waktu Aden masih kecil, Bibi yang gendong-gendong Aden. Saya masih ingat kok, Bi. Sampai umur 10 tahun kan saya masih bisa lihat Bibi. Iya, makasih Aden. Ya udah nak, kamu istirahat dulu ya. Kamu kan masih capek. Oh ya, maaf kalau saya tidak bisa menemani kalian semua. Soalnya saya masih capek dan butuh istirahat. Tidak apa-apa, Pak Rangga. Kami semua mengerti, Pak Rangga. Terima kasih, Pak Ibrahim. Tapi Pak Rangga, gimana kalau nanti malam kita makan bersama dengan putri saya Kenny? Maaf Bu Angela, mungkin besok atau lain kali aja ya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak Rangga. Siang. Nat. Di mana kamu? Aku udah pulang, Nat. Kenapa kamu tidak menemui aku? Aku merasa dikhianati, walau ku anggap cintamu suci. Kini kau telah pergi, meninggalkan aku sendiri. Apakah engkau memang tak sudi terima cinta yang tulus ini? Hanya karena ku tak sempurna jalani hidup di dunia. Aku merana karena cinta. Aku memang tak bisa lihat indahnya dunia. Apakah engkau tega biarkan aku merana? Aku takkan menyerah mencarimu ke ujung dunia, karena aku percaya dirimu masih cinta. Tuhan tolong tunjukkan padaku kemanakah ku harus menuju.
Adakah cinta suci itu? Kemanakah ku harus menuju? Ku akan terima semua maafmu bila engkau kembali padaku. Ku harap cinta itu kan tiba. Silakan masuk. Selamat pagi, Pak Rangga. Selamat pagi. Silakan duduk, Pak Ibrahim. Nadia? Bukan, Pak. Ini Farah. Dia anak Pak Yusuf, teman almarhum ayah Pak Rangga. Kenalkan, saya Farah Adinda Yusuf. Rangga. Farah ini rencananya akan magang kerja di kantor kita, Pak. Farah ini baru lulus kuliah dari London. Dia akan langsung bekerja di bawah pengawasan saya, Pak. Yang saya tahu, ayahmu punya perusahaan besar, kan? Iya. Jadi kenapa kamu tidak magang di perusahaan ayahmu saja? Iya betul. Tapi kalau saya magang di perusahaan papa, saya pasti mendapatkan perlakuan istimewa. Buat apa saya sekolah tinggi kalau saya bisa mendapatkan semua kemudahan itu? Saya setuju. Oke. Selamat datang dan selamat bekerja di perusahaan saya ya. Terima kasih, Pak. Rangga, di sini dingin, Nak. Sebaiknya masuk yuk. Rangga. Kok nggak ada kabar dari Nadia ya, Ma? Dia janji akan menunggu saya pulang. Dan dia janji akan menemani saya kalau saya bisa melihat lagi. Tapi mana buktinya? Dia menghilang, Ma. Dia meninggalkan saya. Rangga, Sebenarnya apa, Ma? Ma, katakan sama Rangga, apa yang sebenarnya terjadi sama Nadia? Tapi janji loh, kamu harus tenang. Waktu kita ke Singapura, operasi mata kamu, sesuatu telah terjadi sama Nadia. Dia meninggal karena kecelakaan, Nak. Enggak mungkin, Ma. Mama bohong. Mana mungkin Mama bohong? Mama juga sayang sama Nadia. Mama juga mau kamu tetap terikat dalam satu perkawinan, Rangga. Tapi takdir mengatakan lain. Nadia nggak mungkin meninggal, Ma. Nadia nggak mungkin meninggal, Ma. Sayang, kamu harus sabar. Kamu harus sabar menghadapi kenyataan ini. Nggak mungkin Nadia meninggal, Ma. Nggak mungkin. Ini benar-benar terjadi, Rangga. Nadia. Hei, Rangga. Rangga, ini udah jamnya makan siang. Gimana kalau kita lunch? Aku udah pilihin kafe yang cozy banget. Maaf, saya nggak lapar. Kamu tuh nggak boleh terlalu sibuk. Kalau kamu sibuk kerja, kamu tuh bisa capek. Kalau kamu capek, nanti kamu sakit. Kamu kan belum pulih-pulih banget. Kalau saya nggak kerja, gimana perusahaan ini akan jalan? Kamu itu nggak usah kayak orang susah deh. Kamu kan punya banyak anak buah. Lagian kan ada mama. Mama itu kan pekerja keras dan kamu bisa nyerahin semua tugas-tugas kamu ke mama. Beres kan? Kalau saya bisa kerja sendiri, ngapain saya nyuruh orang lain? Selamat siang, Pak Rangga. Selamat siang. Kamu tuh belum disuruh masuk, udah masuk-masuk aja. Maaf ya, tapi kan tadi saya udah ketuk pintu duluan. Emang ada yang nyuruh masuk? Sudah, nggak apa-apa kok. Farah, ada apa? Ini loh, Pak. Saya mau nawarin Bapak makan siang. Apaan sih? Ih, makanan kayak sampah begini ditawarin. Rangga sayang, kamu tuh harus makan makanan yang sehat. Kan kamu baru sembuh sayang. Maaf ya, kamu nggak bisa lihat ya? Ini jelas-jelas roti, pakai keju, pakai sayuran. Sehat kan? Itu udah 4 sehat.
Tinggal tambah susu jadi 5 sempurna. Iya kan, Pak? Oh ya? Kalau gitu, kita makan di luar aja yuk. Saya tahu tempat yang enak. Ayo. Kegatelan dasar. Hei, kok kamu malah ngelamun aja sih? Gimana? Sandwichnya enak nggak? Kamu tuh pinter banget dengerin pembicaraan. Yang aku tanya, kenapa kamu ngelamun aja? Mikirin pacar kamu tadi ya? Kenny? Dia bukan pacar saya. Duh, syukur deh kalau dia bukan pacar kamu. Tahu nggak kenapa? Aku nggak suka sama dia tuh nyebelin banget. Kenny itu anaknya Bu Angela. Pantes. Pantes? Pantes kenapa? Sama nyebelin sama mamanya. Terus, pacar kamu siapa dong? Parangga yang terhormat. Hei, kok kamu ngelamun terus sih? Aku tanya pacar kamu siapa? Dia udah meninggal saat saya sedang operasi di Singapura. Padahal dia cewek pertama kali yang pengen aku lihat. Kamu pasti cinta banget ya sama dia. Sangat. Saya sangat mencintai dia lebih dari apapun juga. Beruntung ya, dia bisa dicintain sama laki-laki kayak kamu. Aku tuh heran, Ma. Kenapa sih selalu aja ada yang ngalangin hubungan aku sama Rangga? Aku tuh kurang apa coba? Cantikan juga aku daripada si cewek gatel itu. Iya sayang, saingan kita sekarang memang lebih berat. Gak kayak dulu. Kalau dulu cuma Nadia gadis gembel yang miskin. Tapi sekarang Farah. Farah itu anak orang kaya. Sama seperti Rangga. Pokoknya kita harus terus ngejalani rencana kita, Ma. Kan kalau aku jadi nikah sama Rangga, Mama juga yang senang. Karena aku akan nunjuk Mama sebagai komisaris utama dan pemegang saham terbesar di perusahaan. Kalau begitu Mama akan ngerjain dia. Biar dia tahu rasa. Terus apa rencana Mama? Mama akan menyantetnya. Ini alat-alat yang akan kalian gunakan untuk menyantetnya. Dan aku akan membantu kalian dari jarak jauh. Jadi, kalian tidak usah takut ataupun khawatir. Kali ini, kalian pasti akan berhasil. Bagaimana? Makasih ya, Mbak. Percayalah, ku setia. Tak ada yang lain selain cintamu. Shalalalalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalalalalala. Dunia bagaikan milik kita berdua. Semoga abadi cinta kita. Percayalah padaku, aku kan setia mendampingimu selamanya.
kasih saksi cinta kita berdua abadi selamanya. Kan ku simpan dalam hati janji cinta kita abadi selamanya. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Dunia bagaikan milik kita berdua, semoga abadi cinta kita. Percayalah padaku, aku kan setia mendampingimu selamanya. Ayo. Farah? Mama? Ya ampun. Apa kabar kamu? Baik, Tante. Gimana orang tua kamu? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, berhubung sebentar lagi malam, kamu makan malam di sini ya? Masakan mamaku enak loh. Kalau enak, Tante jangan salahin ya kalau masakannya sampai habis. Siapa takut? Yuk. Kalau semua ini berhasil, nggak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Kenny juga nggak sabar, Ma. Pengen ngelihat dia ngejerit-jerit kesakitan. Duh, Mama lihat ada yang sedang jatuh cinta nih. Maksud mama apa sih? Mama kan lihat kalau kamu deket sama Farah. Dan Mama juga kenal sama orang tuanya. Asal kamu tahu aja, Mama juga setuju kok. Ya, saya memang menyukai Farah. Dia gadis yang baik dan menarik. Tapi sayangnya dia bukan Nadia, Ma. Rangga, kalau kamu mau ingat Nadia sih boleh-boleh aja. Tapi kan hidup ini berjalan terus. Kamu juga harus memulai dengan hidup yang baru. Dan kalau kamu memang suka Farah, apa salahnya sih kamu buka hati kamu untuk dia? Mama ingin lihat kamu bahagia, Nak. Rangga, kayaknya aku benar-benar jatuh cinta deh sama kamu. Di mana Farah? Kok teleponnya nggak diangkat-angkat sih? Asri, saya menghubungi Farah kok nggak bisa-bisa ya? Kemana dia? Hah, nggak masuk. Kenapa? Oke, makasih ya. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan duduk. Oh ya, Pak Ibrahim. Saya menghubungi Farah kok nggak bisa ya? Kata Asri, dia nggak masuk hari ini. Katanya dia sakit, Pak. Sakit? Sakit apa, Pak? Keluarganya tidak bilang, tapi sepertinya ada yang mereka tutupi. Maksud Bapak? Sepertinya ada yang aneh dengan penyakitnya Farah, Pak. Penyakit aneh? Iya, sabar sayang. Iya, sabar ya, Nak. Sabar ya. Sabar. Dokter, tolong anak saya, dokter. Lakukan sesuatu biar dia sembuh, dokter. Saya sudah mengobati semua persoalan. Sabar sayang. Tapi sepertinya ini bukan penyakit biasa. Jujur saja, saya sudah menyerah. Sabar, Nak. Sabar.
Apa? Ada apa, Rangga? Farah sakit, Ma. Katanya dia terkena penyakit aneh dan gak bisa disembuhin secara medis. Masya Allah, kenapa bisa begitu? Ya, tadi Rangga dengar katanya dia kena santet. Ya Allah, kok tegas sekali, Rangga. Siapa yang melakukannya? Tak tahu juga, Ma. Dia pasti kesakitan, Ma. Ya, Farah sabar, Ma. Sabar ya, tenang dulu sayang. Farah sabar dulu, Ma. Sabar sayang. Terus, Ma. Terus. dia pasti kesakitan. Iya. Sabar sayang. Sabar, Ma. Sabar sayang, sabar. Sabar ya. Mari masuk, Nak. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, Farah. Kamu sudah sembuh. Farah harus banyak istirahat dan pengobatannya harus dilakukan secara bertahap. Insya Allah, atas izin Allah, Farah akan cepat sembuh, Tante. Terima kasih ya, Nadia. Keahlian yang saya miliki, saya dapat dari Kiai Hasan. Beliau juga yang menolong saya waktu saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Kenapa Tante tidak tahu? Dan kenapa Farah tidak cerita sama Tante? Kejadiannya sudah lama, Tante. Kira-kira 4 bulan yang lalu. Waktu itu Farah masih kuliah di London. Ceritanya panjang, Tante. Saya sudah tidak mau mengingatnya lagi. Kejadian itu ingin saya kubur dalam-dalam. Syukurlah kamu selamat. Dan sekarang kamu bisa menolong Farah. Mudah-mudahan Farah bisa sembuh total seperti dulu ya. Amin, Tante. Hah? Kenapa lokasi Farah itu bisa kering? Jangan-jangan santet yang kita kirimin nggak nyampe, Mah. Nggak mungkin, sayang. Dukun itu dukun yang hebat. Dan nggak sembarangan orang bisa ngalahin santetnya. Ih. Farah, kamu kenapa lagi, sayang? Sakit, Ma. Sakit. Tenang, sayang. Sakit semua. Sakit. Aduh. Iya, sayang. Sabar ya, sayang. Iya, iya. Sakit. Biarkan Farah istirahat. Insya Allah dalam beberapa hari ini, penyakitnya akan sembuh kembali. Tapi bagaimana kalau Farah dikerjai lagi oleh orang-orang yang menyakitinya, Kiai? Satu-satunya cara adalah dengan mengembalikan santetnya yang menyerang kepada diri Farah. Mbah, pokoknya saya pengen dia mati. Biar saya nggak ada saingan. Kamu tidak usah khawatir. Sekarang juga, aku bisa membuatnya mati kesakitan. Harus, Mbah.
Farah sayang, alhamdulillah kamu sudah sembuh, Nak. Ini semua berkat Nadia dan Pak Kiai Hasan. Kalau tidak ada mereka, entah apa yang terjadi pada diri kamu, Nak. Tante, jangan terlalu berlebihan. Semua ini atas berkat izin Allah. Hanya Dialah yang maha kuasa atas apa yang terjadi pada diri manusia, Tante. Nadia, aku nggak tahu bagaimana caranya berterima kasih sama kamu. Kamu sahabatku, Nadia. Iya, sayang. Kita mau kemana sih? Udah, aku nggak ngerjain kamu kok. Aku pengen kenalin kamu ke pacar aku. Itu. Cepetan. Halo sayang. Halo sayang, alhamdulillah akhirnya kau sembuh juga. Tapi kamu jahat, kamu nggak ngebolehin aku nengokin kamu. Oh sayang, maafin aku. Aku nggak mau bikin kamu khawatir. Oh ya sayang, kenalin ini sahabatku namanya Nadia. Nadia kenalin, ini pacarku. Nadia? Nadia. Rangga. Sungguh aku berdaya, selalu dengan air mata. Kini hanyalah lamunan impian yang selalu ku damba. Apa dia Nadiaku ya? Tapi seingatku, enggak mungkin. Nadia, di mana kamu sekarang? Loh, Nadia? Sini dong, kok malah diem sih? Aku mau kenalin kamu sama calon mertua aku. Orangnya baik banget deh. Aku tahu. Loh, kok kamu tahu? Aku cuma nebak saja kalau calon kamu itu baik. Dan aku percaya kalau calon suamimu itu memang baik. Oh, ya udah, ayo dong masuk. Sini cepet. Aduh, kamu nih manja banget deh. Masa pakai baju aja mesti dibantuin mamanya sih? Makanya hati-hati ya, Far. Rangga ini masih manja. Oh ya, Tante. Aku pengen banget kenalin Tante sama sahabatku. Dia tuh anaknya baik banget. Itu dia Tante. Sahabatku namanya Nadia. Masya Allah. Nadia. 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 Ya Allah Nadia, kamu masih hidup. Ya Tuhan. Rangga. Ini dia Nadia yang selama ini kamu kenal. Ma, dia benar Nadiaku, Ma. Dia benar, Ma. Nadia, kenapa kamu bohong? Kenapa kamu gak terus terang sama aku, Nad? Kenapa? Tunggu dulu. Ada apa ini sebenarnya? Emangnya kalian sudah saling kenal? Farah, dia adalah perempuan yang selama ini aku tunggu. Aku pengen lihat. Dialah Nadiaku. Nadia, Farah tunggu. Nadia, aku mohon kamu jangan pergi, Nat. Aku mohon, please, jangan tinggalkan aku lagi. Maafkan aku, Rangga. Nat, Biarin Rangga. Biarkan dia berpikir dulu. Biarkan dia tenang. Kamu yang sabar ya, Dak. Kamu yang sabar. Nadia, aku yakin kamu akan ke tempat ini. Dan aku tahu,
betapa berartinya tempat ini buat kamu, Nadia. Walaupun pada saat itu aku nggak bisa melihat, tapi aku bisa merasakan bahwa tempat ini menjadi saksi dari cinta kita. Enggak, aku nggak bisa ngejalaninya. Farah adalah sahabatku. Aku tidak mau melukai hatinya. Aku tahu betul kalau dia sangat mencintaimu. Tapi aku kan mencintai kamu, Nadia. Selama ini, Farah aku anggap seperti adikku sendiri. Dia memang cantik. Dia menarik. Tapi aku nggak bisa bohongi diriku bahwa aku hanya mencintai kamu. Enggak, aku nggak mau menghancurkan perasaan Farah, impian dan juga harapannya. Kamu tahu betapa dia sangat mengharapkan dan mendambakan kamu menjadi pendamping hidupnya. Nadia, aku pernah meminta kamu untuk menikah sama aku. Dan aku akan mewujudkan impian itu. Dan aku punya keinginan, ingin hidup bahagia sama kamu. Maafin aku, Rangga. Aku nggak bisa. Biarkan aku yang merasakan perasaanku sendiri. Lagi pula, ada gadis yang lebih tepat untuk kamu. Siapa yang bilang bahwa aku adalah gadis yang paling pantas buat Rangga? Nadia, kamu tahu nggak gimana rasanya mendengar ucapan laki-laki yang selalu saja membahas tentang kekasihnya yang dulu? Selalu memujanya dan gak pernah bisa melupakan kekasihnya yang dulu. Itu nyakitin hati aku, Nat. Dan itulah yang terjadi antara aku dengan Rangga. Nadia, aku tahu betul gimana perasaan Rangga sama kamu. Rangga itu terlalu mencintai kamu. Rangga itu gak akan pernah bisa melupakan kamu, Nat. Aku gak mungkin hidup sama laki-laki yang terus aja masih dibayangi sama masa lalunya. Jadi kalau kamu bilang bahwa aku adalah gadis yang tepat buat Rangga, kamu salah. Dan aku ngerelain hubungan antara kamu dengan Nadia. Karena aku tahu satu-satunya wanita yang kamu cintai itu cuma Nadia. Dan aku cuma mau yang terbaik buat sahabat aku.